pengen berdalih dengan sesuatu, tapi nggak kuat ininya. Istilahnya apa? Pijakan berpikir kita. Ya, nah itu. Kita lihat aja persentasenya. Mana nih yang lebih banyak bercerai, yang pacaran, apa yang ta'aruf? Pasti ya pacaran sih Ya iya, lu bisa jawab. Iya nggak? Tapi kayaknya kalau taruh tuh kebanyakan tuh kayak taruh tuh kayak kurang mengenal gitu. Karena kan kebanyakan kata orang tuh kayak taruh cuma ngeliat CV, ketemu itu juga ada keluarganya. Gimana coba Pak? Yang maksud saya, ta'aruf itu jangan terlalu dibikin ribet. Ya, Oh. ta'aruf itu kalau buat saya pribadi ya, kita pertama diawali perkenalan antar keluarga dulu. Ya, jadi kita harus saling mengenal tuh antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Agar apa? Agar kita bisa tahu nih latar belakang orang yang di hadapan kita ini seperti apa. Betul. Agar kita nggak kaget gitu. Ya, itu yang makanya kalau di agama kan ya dalam hal pernikahan kita harus mau memperkenalkan keluarga kita ya ke pasangan kita, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Agar apa? Agar kita nggak dikasih kejutan gitu kan. Nah, mending kejutan yang menyenangkan gitu. Oh, kejutan yang mengagetkan baru deh kita nyesel. Nah ini jadi intinya kalau buat saya pribadi ta'aruf itu yang paling benar. Nah, karena apa? Karena kita nggak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Apalagi kalau misalnya kita pacaran nih, terus dalam hal kita berpacaran kita terlalu jauh gitu apa yang kita lakukan. Sampai kita ini ya misalnya ya tanpa disengaja gitu. Akibat pacaran itu kita terlanjur hamil misalnya. Nah akhirnya bagaimana kita mau mengambil keputusan yang dengan akal sehat ya. Karena kita udah terjebak gitu. Iya betul. Di dalam situasi dan kondisi yang seperti itu. Nah itu yang saya takutkan. Akhirnya kita nggak bisa berpikir secara jernih lagi. Nah, jadi maksud saya pacaran itu lebih banyak mudaratnya dibandingkan hal yang positifnya. Nah, jadi jangan misalnya kayak Pak Doni nggak pernah punya masa muda aja gitu kan. Nah itu makanya karena saya pernah punya masa muda, karena saya pernah merasakan pacaran, pengalaman-pengalaman itulah yang saya sampaikan gitu. Jangan sampai lo kayak gua. Misalnya saya udah kejeblos di suatu lubang. Masa lo mau sih kejeblos di lubang yang sama? Ya, makanya kalau saya cerita kayak begini agar lo jangan kejeblos di lubang yang sama gitu. Biar pengalaman pahit saya udah itu yang saya alami sendiri gitu. Jangan kamu udah tahu nih pengalaman saya pahit, kamu pengen nyobain lagi, pengen dicip-icip. Ya, terima kasih. Ya itu. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan padahal kita udah tahu itu salah. Betul. Ya kan? Nah kayak gitu Pak. Kalau menurut Bapak tadi kan Bapak udah jelasin tuh ta'aruf menurut Bapak tuh. Tadi kan tapi baru satu kali doang tuh Bang ngomong pengenalan keluarga. Abis pengenalan keluarga ngapain nih Pak kira-kira menurut Bapak? Ya perkenalan keluarga ya. Terus bisa ngapain lagi? Ya kita harus mengenal pasangan kita. Berarti perkenalan pasangannya. Iya. Ya, itu sekaligus. Oh jadi langsung jadi satu langkah, satu step gitu? Ya enggak lah, itu kan butuh waktu. Itu kenal keluarga dia juga enggak cuma sehari 2 hari kan. Kita juga butuh misalnya berkunjung ke keluarga besarnya. Dia juga, pasangan kita juga harus berkunjung ke keluarga besar kita. Ya, nah disitulah timbul akhirnya saling mengenal satu dengan yang lain. Akhirnya ketika kita sudah pada saatnya mengambil keputusan, kita udah yakin gitu. Kita nggak akan masuk ke kandang harimau gitu kan. Karena kalau ketika kita menikah, kita tuh bukan hanya menikah sama pasangan kita, tapi kita juga akan menikah dengan keluarganya. Betul. Tapi kalau keluarganya bandit semua gimana coba? Assalamualaikum. Ya makanya sebelum kita kejebak gitu kan, ya udah kita coba bikin jaring pengaman. Ya, dengan cara itu kita mengenal dulu.
Ya, jadi kita jangan sibukkan energi kita hanya buat pasangan kita doang. Tapi kita harus bagi rata tuh ke keluarga besarnya juga. Agar kita bisa saling mengenal. Karena kan nggak enak misalnya pas lebaran gitu. Kita karena nggak akrab, apalagi musuhan gitu kan dengan keluarga besarnya pasangan kita. Akhirnya pas lebaran kita nggak berkunjung. Nah, kita malah sembunyi-sembunyi gitu di kamar terus gitu karena nggak ada yang suka sama kita, begitupun sebaliknya. Itu kan membuat hubungan keluarga jadi hambar. Terus bikin dosa lagi sama saudara kita berseteru. Ya. Nah itu, jadi di dalam pernikahan itu ya nggak sesimpel itu gitu. Ya, kita hanya sekedar mengenal pasangan terus udah beres gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kita juga harus mau mengenal keluarga dia dari yang inti maupun yang keluarga besarnya. Kita harus tahu semua. Karena kita kan menikah itu nggak sebulan 2 bulan. Betul. Ya kan? Nah itu jadi. Oke. Gimana kalau misalkan udah menikah nih Pak? Iya, tadi yang saya tanya tadi. Udah terlanjur nikah. Kita selingkuh. Tapi abis itu ada orang nih yang ngomong kayak bisa kayak ke saya gitu, Miss, udah terlanjur Miss, udah terlanjur nikah, saya mau cerai, tapi saya kasihan sama anak saya. Gimana tuh Pak? Kalau ada orang yang eksklusif gitu Pak? Ya sebenarnya selingkuh itu juga harus coba kita cari tahu dulu kenapa pasangan kita selingkuh. Kita harus introspeksi diri kita dulu. Adakah peran kita di situ yang membuat pasangan kita itu kayak nggak betah gitu di rumah misalnya. Nah, kalau misalnya banyak, ya kita jangan istilahnya langsung mengambil keputusan bercerai. Ya, kita harus introspeksi diri dan memperbaiki diri dulu, gitu. Ya, malahan kalau misalnya pasangan kita ajak gitu, ayo, misalnya ya sudah, yang lalu biarkan berlalu, ini kita jadikan pembelajaran bersama, gitu. Saya tahu kamu salah, saya juga tahu saya salah. Ya, kita perbaiki sama-sama. Nah, kalau misalnya pasangan kita ajak seperti itu mau, ya, malah dia berjanji nggak akan selingkuh lagi, ya sudah. Jadi jangan sampai kata cerai itu sangat mudah kita ucapkan. Apalagi di situ kita punya peran juga. Banyak ngaconya misalnya. Kita memang harus bijak, ya makanya kalau kita menikah itu jangan sampai kita salah memilih pasangan. Ya, jadi pasangan itu jangan kita lihat misalnya kayak duitnya doang, ya terus keluarganya doang, misalnya keluarga yang terpandang misalnya. Kita jangan sebatas yang hanya kasat mata doang. Malah kita harus mencari tahu apa di balik tabir itu gitu. Karena ya itu banyak orang yang senang berakting gitu. Ya di depan kelihatan kita kayak orang sukses, tahu-taunya hasil korupsi. Waduh. Nah ini kan kita dipertontonkan sekarang, ya enggak? Ya. Nah, dengan istilahnya pesawat pribadi lah, rumah mewah di mana-mana lah, ya ternyata ujung-ujungnya ya uang negara disikat. Ya enggak? Nah, ya terus si ceweknya gimana coba? Apalagi si suaminya mau dimiskinkan lagi sama negara. Iya. Nah, masih mau dibangga-banggain pesawat pribadi. Ya. Masih dibangga-banggain tuh rumah mewah sama tas-tas branded. Nah, itu maksud saya, Pak. Jadi jangan kita terlalu terpukau dengan hal-hal yang istilahnya hanya di hadapan kita saja. Tapi kita harus cari tahu. Misalnya pasangan kita kaya, pasangan kita nih kaya karena apa nih? Karena keturunan. Kita lihat keluarganya. Keluarganya ngapain nih? Koruptor bukan? Ya, kita harus cari tahu. Jadi jangan sampai kita menyesal gitu. Kita istilahnya di awal kesannya kayak hidup enak gitu. Ternyata nggak berjalan lama lagi hidup enaknya. Tahu-tahu pasangan kita udah ditangkap KPK lagi. Nah itu, jadi maksud saya
Ya bener lah kalau di agama tuh dibilang kalau cari pasangan itu yang agamanya bagus. Tapi bagus di sini bukan hanya ritual doang ya, tapi ya dari akhlaknya. Itu intinya itu. Kalau akhlaknya bagus, insya Allah kita juga akan dibawa ke jenjang pernikahan yang istilahnya sakinah mawaddah warohmah gitu. Amin. Bukan sakitnya merona di mana-mana gitu. Waduh, di mana? Kamu mau yang mana tuh? Mau sakinah mawaddah warohmah apa sakitnya merona di mana-mana? Sakinah aja deh, jangan ya, sakinah aja. Ya, jadi itu Feb. Ada lagi yang ingin kamu sharing? Enggak sih Pak, cukup. Udah cukup ya. Jadi kapan nih mau nikah? Waduh, saya masih lama kebetulan, belum gitu ya? S2 ya, jangan. Oh jadi nikah harus S2 dulu ya? Kalau, salah lagi saya ngomong. Saya ini kebetulan belum siap. Tunggu siap dulu kan kata Bapak, harus siap. Emangnya dulu. balap lari ya Pak siap? Kata Bapak kan tadi, Bapak ngomong, masa muda dihabiskan untuk berkarya dulu gitu kan kata Bapak kan. Saya mau ngambil kata-kata Bapak. Iya tapi kan saya nggak ngomong nikah. Iya, tapi kan masa muda dihabiskan untuk berkarya dulu nih. Terbalikan nih. Bapak ngomong, berkarya dulu nih. Iya kan menghabiskan waktu muda, bukannya menikah. Saya kan nggak bilang menikah itu harus berkarya dulu. Nah, biar fokus Pak, satu Pak. Bapak Doni pernah bilang kalau pekerjaan tuh saya satu-satu, Feb, gitu. Emang nikah Jadi, pekerjaan? termasuk pekerjaan tuh Pak. Salah. Ini salah lagi nih. Bukan, nikah itu bukan pekerjaan. Nikah itu perintah agama. Iya, tapi saya butuh siap dulu nih Pak. Jadi ya, saya siapin dulu ya Pak ya, satu-satu dulu. Oke, baik Baby, terima kasih ya udah Juga, jadi Pak. teman diskusi saya di siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dari awal sampai akhir bisa dipetik manfaatnya oleh Sobat Pion Education. Amin. Mungkin di situ aja Sobat Pion Education. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, agar teman-teman jangan sampai salah milih nih pasangan untuk diajak menikah ya. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.